Selamat siang Pak Anggi. Selamat siang Pak Dedi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa Pak Anggi? Ya jadi kesibukan saya ya seperti ini, masih ada beberapa kesibukan. Kebetulan hari ini saya ada kegiatan coaching dengan Pak Subhan. Gitu Pak. Oh, jadi hari ini jadwalnya coaching ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi sebelum coaching saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Anggi ya. Jadi nanti selama coaching saya ingin mengamati bagaimana proses coaching antara Pak Anggi dan Pak Subhan itu terlaksana. Dimana nanti saya ingin tahu coachingnya udah sesuai dengan rubrik penilaian apa belum. Kemudian alur yang digunakan oleh Pak Anggi itu udah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian pertanyaan yang disampaikan juga termasuk pertanyaan yang berbobot atau enggak. Saya juga ingin tahu ketika proses coaching itu Pak Anggi hadir sepenuhnya apa enggak dalam proses itu. Dan respon dari Kuci sendiri itu bagaimana? Seperti itu Pak Anggi. Terima kasih Pak. Ya, mohon bimbingannya Pak untuk kegiatan coaching kali ini Pak. Oke. Sebelum coaching saya juga ingin tanya ini Pak, kompetensi apa yang ingin Pak Anggi kembangkan dalam coaching nanti Pak? Baik. Ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti ya. Yang pertama adalah mindfulness, yaitu hadir penuh, terus mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Subhan. Dari ketiga kompetensi tadi itu Pak, hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga komponen ini, secara spesifik ini Pak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu yang bagaimana? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Subhan. Kemudian indikator ketercapaian atau keberhasilan coachingnya Pak Anggi nanti seperti apa Pak? Jadi untuk indikator keberhasilan coaching yang akan saya lakukan nanti, saya anggap berhasil kalau nantinya Pak Subhan sebagai coach terbimbing untuk menemukan solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Oke, baik Pak, itu udah tersampaikan oleh saya. Nanti silakan Pak Anggi mengcoaching Pak Subhan, semoga lancar dan sukses ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Bukalah cakrawala, pelajar hebat, berjiwa Pancasila, pelajar Indonesia. Assalamualaikum Pak Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk ini ya. Beginilah Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Dedi sehat? Alhamdulillah. Baik semuanya. Lagi sibuk apa sekarang ini Pak Wiwi? Ini lagi bikin lagu Pak. Ini dalam kurikulum kurikulum Merdeka ini saya bingung ini untuk terutama dalam mengaplikasikan lagu yang memuat materi pelajaran berdiferensiasi ke anak itu. Oh, jadi ternyata Pak Wiwi sekarang lagi ada masalah gitu? Iya. Lagi galau ya? Kalau Oh, tepat sekali. Berarti sekarang kita lakukan coaching aja ya Pak ya? Oke, Siap. Kita lakukan coaching. terima kasih. Kita sharing-sharing aja. Kira-kira nanti harapan Pak Wiwit setelah kita lakukan coaching, ini kira-kira tujuannya atau harapan Pak Wiwit bagaimana? Harapan saya sebenarnya sederhana Pak Dedi. Saya kepingin materi itu tersampaikan secara diferensiasi, tapi medianya adalah musik. Gitu Pak. Jadi saya menggunakan lagu untuk menyampaikan materi, tapi itu secara diferensiasi. Oh iya. Oke. Kira-kira ini Pak Wiwit, kendala yang Pak Wiwit alami itu untuk mengaplikasikan ide tadi apa kira-kira Pak? Nah itu Pak, saya lagi mikir ya. Ini anak-anak di murid di kelas itu kan hobinya beda-beda. Ada yang suka dangdut, ada yang suka keroncong, ada yang suka pop, ada yang suka jazz, ada yang suka musik keheningan, ada juga yang suka perkusi, rebana dan seterusnya lah. Itu saya itu akan menggunakan aliran musik seperti apa
agar mereka itu suka, karena dengan mereka suka itu kan materi yang disampaikan melalui lagu itu kan dengan mudah dapat mereka serap gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Tadi kan Pak Wiwit kan bilang bahwa ternyata anak didiknya itu selera musiknya macam-macam ini ya Pak. Ya. Itu Pak Wiwit pernah mencoba mengklasifikasikan atau memetakan apa belum Pak? Nah itu belum Pak. Oh Iya, belum nih ya. belum. Kira-kira biar Belum. Pak Wiwit tahu itu caranya bagaimana Pak? Nah iya benar. Mestinya ya saya harus membuat apa namanya semacam survei ya, semacam survei dengan cara angket, mungkin di situ ada pilihan bagi murid untuk memilih jenis musik yang mereka suka, dan kan tidak semua juga suka musik Pak. Jadi ya akan saya sediakan mungkin kolom, mungkin media lain lah yang bukan musik, walaupun sebenarnya secara kebanyakan secara manusia itu hampir setiap orang itu suka musik. Dalam arti luas Pak, bukan hanya untuk memainkan musik kan tidak semua orang suka juga. Semua orang, tapi saya kira hasrat untuk bernyanyi walaupun itu hanya sekedar begitu, gereng-gerengan gitu Pak, mau di kamar mandi dan sebagainya, itu pasti setiap manusia itu mempunyai suka lah, minat untuk itu gitu Pak. Jadi saya sediakan kolom khusus yang mungkin ada penanganan khusus. Kira-kira Pak, kalau untuk mengaplikasikan idenya Pak Wiwit, kira-kira Pak Wiwit nanti ada hambatan nggak ke depan? Hambatan ada pasti. Di situ saya harus benar-benar menyesuaikan dengan materi-materi yang keberlanjutan itu Pak. Jadi materi tadi itu hambatannya ya saya harus menyediakan mungkin permintaan, karena tadi sudah ada data kan ya Pak. Jadi di situ mungkin hambatannya alat media untuk membuat lagunya ya. Iya, begitu. Kalau untuk keterbatasan alat, kira-kira itu akan mengganggu atau Pak Wiwit akan coba cari solusi lain Pak? Oh ya sebenarnya sih saya tidak terlalu detail, dan itu tujuannya adalah agar murid itu paham. Jadi misalnya ada yang suka jazz, nanti saya akan menggunakan media aplikasi yang di situ memuat musik-musik yang ada jazznya, jadi saya bisa ambil mungkin untuk refnya atau mungkin untuk iringan daripada musik-musik lain, nanti ada iringannya, itu saya ambil, kan tidak ada alatnya nih, misalnya trompet saya ambil dari aplikasi, jadi saya ambil dari aplikasi, ada seruling, ada dan sebagainya, mungkin seperti itu. Oke. Setelah tadi terbaca ini kebutuhan murid atau selera anak-anak ternyata kan beda-beda. Iya. Terus nanti rencana aksinya, aplikasinya itu seperti apa Pak? Saya akan membuat lagu yang isinya itu memuat materi pembelajaran, materi ajar yang berkelanjutan, kontinu Pak. Jadi misalnya hari ini materi A, besok materi B, materi C, yang memungkinkan untuk dibuat diferensi dengan musik akan saya buat secara kontinu, jadi berkesinambungan, dan itu akan saya dokumentasikan Pak. Seandainya nanti diperlukan juga nanti dihadirkan lagi, atau sekedar untuk agar anak semakin ingat atau tidak lupa, mungkin bisa saya share ke media sosial WA, jadi anak-anak bisa juga nanti belajar di rumah sambil mengingatinya tentang materi melalui musik. Seperti itu ya. Saya jadi penasaran ini Pak Wiwit, kira-kira ya ini kalau Pak Wiwit suruh praktek langsung bisa nggak kira-kira? Misalkan materinya itu besok tentang siklus air ini Pak. Coba kira-kira aplikasi pembelajarannya materinya seperti apa Pak? Siklus air ya. Ini spontanitas ya Pak? Iya, spontan ini ya. Siklus air dimulai siang hari, matahari menyinari bumi, lautan, sungai, rawa, semua disinari, menguaplah. Oke cukup Pak. Iya luar biasa.
Saya aja yang nggak begitu suka musik itu ikut tangannya ikut gerak Pak. Oh iya berarti artinya anak saya membayangkan nanti ketika anak-anak itu materinya menggunakan media alat musik kemudian ikut nyanyi kayaknya lebih menarik ya Pak di kelas ya. Amin, mudah-mudahan Pak Dedi. Oke. Dan ini tadi saya coba terpecahkan ini Pak Dedi. Ini kan misalnya kayak gini kan musik pop. Kalau ada yang suka dangdut dan suka ada bassnya juga, saya harus menyediakan atau iringannya dalam bentuk misalnya rekaman juga, tapi khusus untuk bassnya atau untuk apanya. Dan juga sebenarnya lebih menarik juga saya buat videonya. Jadi tinggal kita nonton bareng-bareng dengan murid, ditayangkan kayak gitu. Iya, benar sekali ya benar. Nah, kira-kira nih Pak, komitmen Bapak kira-kira ya, biar kegiatan ini tuh nggak hanya sekali doang kayak gitu. Komitmen Bapak bagaimana Pak? Ya. Saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, karena pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan kebutuhan murid, dan kebutuhan murid adalah kebutuhan guru. Dengan diferensiasi itulah saya mencari bagaimana caranya melalui media apapun ya, bukan hanya musik, tapi setidaknya materi itu disenangi oleh anak. Jadi terserap dengan sendirinya dan mereka itu berulang-ulang untuk mengulangi materi itu baik di rumah atau dimanapun tempat. Dan saya ambil untuk melalui media musik, tidak hanya gitar. Istilahnya dalam diferensiasi itu kan ada gitar, ada piano dan sebagainya. Itu nanti ya seperti yang tadi dibahas Pak, saya sangat lega sekarang ini. Iya. Jadi intinya Pak Wid itu pengen pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya. Betul. Muaranya itu apa kepada murid ya. Murid Pak Dedi. Jadi betul. Selain pembelajaran yang menyenangkan, tujuan pembelajaran juga tercapai seperti ya. Amin ya luar rabbal alamin. biasa. Iya. Gimana sekarang? Sudah Wah rasanya plong sekali. plong apa masih ada yang ganjal? Saya kira cukup Ya. dan tadi banyak hal yang tadi saya tidak terpikirkan dengan coaching ini muncul itu Pak Dedi, luar biasa itu. Terima kasih Pak Dedi. Ya, sama-sama. Ini tadi Pak Wiwit sudah menemukan solusi atas masalah. Alhamdulillah. Oke, setelah ini semoga Pak Wiwit makin sukses dalam pembelajaran berdiferensiasinya. Sukses selalu. Kami tunggu karya-karya selanjutnya ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Dedi. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Wiwit. Luar biasa ini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tapi sedang ada pikiran nih. Oh, ada pikiran ini Pak Dedi. Bolehkah berbagi nih? Wah, luar biasa Pak Dedi. Ada sesuatu yang mengganjal ini. Oh iya? Apa itu? Kaitannya dengan kerjaan di sekolah. Iya. Jadi kan saya kan ikut program guru penggerak ini ya Pak ya. Angkatan 8. Oke. Angkatan 8. Nah, sudah sampai di modul 2.3 ini Pak. Banyak sekali ilmu yang alhamdulillah saya dapat. Mantap. Itu pengen saya imbaskan Pak ke rekan-rekan guru di sekolah. Iya. Cuma animo mereka itu rendah Pak. Bahkan cenderung apatis atau cuek gitu loh Pak. Gitu ya Pak Dedi ya. Jadi yang Pak Dedi inginkan itu apa itu dari percakapan kita kali ini? Saya itu berharap Pak setelah kita ngobrol sharing kayak gini itu saya menemukan solusi atau punya strategi lain agar bisa mengimbaskan apa yang saya dapat di guru penggerak gitu loh Pak. Berarti Pak Dedi itu pernah mengimbaskan? Pernah Pak. Oh, kapan? Materi kayak budaya positif itu loh Pak. Budaya Budaya positif itu kan sudah saya lakukan diseminasi. Sudah. Berapa bulan yang lalu, kayaknya bulan kemarin. Ketika diseminasi pun itu seperti terkesan komunikasinya itu arang loh Pak. Oh, Jadi saya menyampaikan mereka itu hadir mengikuti diseminasi itu seolah-olah hanya memenuhi undangan saya saja. itu ada kendala di situ Pak. Nah itu Pak, saya nggak tahu itu Pak kendalanya karena kebanyakan rekan-rekan saya kan lebih sepuh dari saya Pak, lebih tua dari saya. Mungkin mereka sibuk dengan urusan atau pekerjaan mereka atau sibuk di rumah dengan keluarga mereka. Saya belum begitu tahu gitu Pak. Oh gitu ya. Gini Pak Dedi, sebelum melakukan sosialisasi entah itu IHT, diseminasi ataupun yang lainnya, itu Pak Dedi sudah melakukan persiapan apa saja Pak Dedi?
kemarin saya cuma dapat ilmu, kemudian saya menyiapkan materi, saya Iya. ngundang, Nah. langsung saya diseminasikan gitu. Oh gitu ya. Mestinya itu Pak Dedi agar mereka itu suka, itu apa yang menurut Pak Dedi itu ya Pak Dedi bisa lakukan itu kira-kira. Diawali dari persiapan misalnya. Seharusnya persiapan itu saya menyebarkan angket dulu ya ke rekan-rekan. Nah itu sudah dilakukan belum? Belum Pak. Ya terus Belum, gimana Pak. kira-kira supaya? Iya ya, benar juga itu Pak. Berarti saya harus memetakan dulu ya Pak ya. Jadi kebutuhan rekan-rekan guru itu apa? Termasuk usia tadi ya? Iya, termasuk Nah, usia. iya. Jadi emang harus dipetakan ya profil-profil mereka ya. Jadi setelah nanti dipetakan baru saya bisa memutuskan langkah selanjutnya itu apa, seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah itu Pak Dedi punya keyakinan ya. Jadi dengan adanya rencana tadi disusun dipetakan nanti akan menarik. Kira-kira itu dalam prakteknya nanti pada saat IHT lagi atau diseminasi lagi itu dalam pelaksanaannya itu kira-kira apa yang menjadi strategi khusus Pak Dedi agar dalam pelaksanaan itu menarik juga. Nah, saya nanti coba petakan Pak, sebarkan angket kebutuhan rekan-rekan sejawat itu apa. Misalkan pengen tahu lebih jauh tentang pembelajaran berdiferensiasi atau pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik menggunakan IT misalkan, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain Pak. Jadi setelah saya petakan, nanti coba saya bikin strategi atau cara penyampaian yang lebih menarik Pak. Kalau kemarin kan saya konvensional Pak. Itu ya. Iya, kayaknya kemarin konvensional cuma Satu arah ya? Iya, menayangkan slide, saya memaparkan slide-nya, PowerPoint-nya. Cuma ya setelah dijelaskan ya sudah seperti itu Pak. Ini belum dipraktekkan aja saya sudah tertarik ini Pak. Ini ada petakan terus ada diferensinya juga. Ada. Luar biasa ini Pak Didi. Terus komitmennya apa ini Pak Didi terhadap kedepannya itu gimana? Saya pengen nih Pak, setelah ini saya coba langsung konsultasi dengan atasan saya Pak dan kepala sekolah. Saya ingin meminta izin ke beliau. Sebelum itu saya paparkan rencana saya yang tadi seperti saya sampaikan Pak Wiwit, mulai di penyebaran angket, pemetaan kebutuhan rekan guru. Setelah itu baru saya tawarkan ke Pak Kepala, Pak, saya hendak melakukan diseminasi misalkan tentang budaya positif seperti ini, medianya seperti ini, nanti strateginya seperti ini. Intinya saya kira tidak konvensional seperti kemarin. Oh, iya. Barangkali pada nantinya itu ada hambatan barangkali. Bagaimana cara mensikapi hambatan itu Pak? Nah, hambatannya pasti ada Pak. Soalnya itu tadi ada rekan-rekan guru yang sibuk Pak. Ada yang punya tanggung jawab lain atau tugas tambahan lain. Saya kira nanti kita akan coba komunikasikan lagi dengan Pak Kepala. Kira-kira kita cari waktu yang tepat, yang tidak mengganggu jam KPM ataupun tidak menyita tugas tambahan rekan-rekan guru yang lain. Terus agar ini berjalan kontinu nih, ini strategi khusus apa ini Pak Didi? Nah, saya ingin membuat jadwal rutinan Pak. Jadi setiap saya mempelajari modul dari 1.1 hingga 1.4, modul 1 nanti kita lakukan diseminasi, modul 2 kita lakukan diseminasi, modul 3 gitu pun sebaliknya. Ini harapan semua CGP nih Pak Didi. Luar biasa nih, bisa dijadikan contoh nih untuk yang lain ini Pak Didi, luar biasa. Insya Allah Pak. Saya tunggu ini aksi nyatanya Pak Didi. Siap Pak, siap. Oke. Luar biasa. Saya malah jadi pelajarin ke Pak Didi. Luar biasa. Selamat siang nih Pak Didi, terima kasih ya. Oke. Bagaimana tadi hasil coachingnya dengan Pak Subhan? Ya, alhamdulillah Pak. Kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar gitu. Alhamdulillah. Tapi ini saya ada beberapa pertanyaan nih pada Pak Anggi nih, kaitannya dengan coaching tadi. Iya. Yang pertama, apa yang dari Pak Anggi dapat dari proses coaching tadi? Selama proses tadi ya, alhamdulillah tadi saya menggunakan alur tirta kepada Pak Subhan dalam proses coachingnya. Saya menanyakan tujuannya, kemudian membantu mengidentifikasi masalah. Kemudian Pak Subhan juga berhasil merencanakan aksi yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah melihat atau mendengarkan apa bentuk komitmen dan tanggung jawab yang akan dilakukan dalam rencana tersebut. Iya.
Jadi tadi selama Pak Anggi itu coaching dengan Pak Subhan, saya ikut mengamati nih Pak. Nah, dari pengamatan saya ada beberapa catatan Pak. Yang pertama, Pak Anggi udah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Pak. Ya. Jadi kemudian juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Pak. Iya. Sudah menyampaikan tujuan dari coaching itu apa, kemudian rencana aksinya seperti apa, kemudian nyampe ke tadi komitmen atau tanggung jawab yang akan dibuat oleh Pak Subhan itu seperti apa. Itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kami, seperti itu Pak. Ya, betul sekali Pak. Ya, terima kasih saya ucapkan atas masukan dan motivasi serta bimbingannya. Oke, yang terakhir ini Pak Anggi, dari proses coaching tadi, pastikan ada sesuatu yang menurut Pak Anggi itu kurang maksimal. Kira-kira ke depannya nih, untuk proses coaching selanjutnya, apa yang akan dikembangkan lebih baik lagi menurut Pak Anggi? Kalau menurut saya ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu berdasarkan kegiatan tadi itu adalah mendalami lagi yang namanya alur Tirta, kemudian agar saya dapat menerapkannya lebih baik lagi dalam kegiatan coaching berikutnya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Anggi. Semoga sukses untuk coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Bapak.